Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat Advent. Bagaimana kabar? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam sukacita. Dan hari ini, di Minggu Advent ketiga ini, kita akan menerima firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Advent ketiga ini adalah dari kitab Nabi Yesaya pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya dulu. Siapa dari antara kita yang tidak pernah takut? Pasti tidak ada, bukan? Siapapun dia, tua muda, kaya miskin, di desa atau di kota, pejabat atau rakyat jelata, pasti pernah takut. Yang kaya takut hartanya dicuri, tetapi yang miskin takut bagaimana menyekolahkan anaknya. Pejabat takut kehilangan jabatan. Yang tidak berjabatan takut tidak pernah menjadi apa-apa. Saudaraku, bila ketakutan itu pasti mendatangi kita, tentu yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana menghadapinya, bukan? Dan coba kita ingat-ingat dulu, saudaraku. Kapan kita terakhir merasa takut? Dan bagaimanakah cara saudara bisa lepas dari ketakutan itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Israel di zaman Yesaya ini juga sedang ketakutan. Karena dosa mereka sudah terlampau besar, maka Allah mengancam akan menghukum mereka, akan mendatangkan bangsa asing menjajah, dan mereka akan dibuang. Tentu ini sangat menakutkan. Tentang ini nanti baca pasal ketiga sampai pasal kelima dari kitab Yesaya ini. Mereka juga sangat takut karena negara Asyur telah mengalahkan mereka dan sering memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Karena mereka harus membayar upeti yang besar kepada Asyur. Di dalam negeri sendiri mereka juga takut karena mereka mengalami ketimpangan sosial. Yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin miskin karena korupsi merajalela, tidak ada keadilan. Itu membuat banyak orang takut, bahkan hampir putus asa. Tetapi saudaraku, di keadaan seperti itulah Tuhan melalui Nabi Yesaya mengajak Israel agar bersyukur, agar bermazmur. Dikatakan berserulah, bersorak-sorailah. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mengajak orang yang takut itu untuk bergembira, untuk bersorak-sorai? Mengapa? Alasan yang pertama adalah karena amarah Tuhan sudah reda dan Tuhan akan datang sebagai keselamatan kita. Di ayat 1 dikatakan, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku." Saudaraku, itulah juga sukacita kita di Minggu Advent, yang memberitahu kita bahwa murka Allah sudah reda. Karena ternyata kasih Allah jauh lebih besar dari murkanya.
Bukan lagi murkanya yang berkobar, tetapi kasihnya yang semakin membara. Sehingga Tuhan mau memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Hanya sebentar saja Allah murka. Tetapi Allah akan segera menghibur kita setelah dia menegur, setelah dia menghardik kita. Itulah yang dikatakan di ayat 1. Pada waktu itu, artinya kita masih menantinya. Tetapi itu akan segera terjadi. Dalam situasi itulah Israel dan kita hari ini diminta untuk bersuka cita. Karena di dalam Yesus yang kita tunggu kedatangannya, murka Allah sudah reda. Itulah sukacita terbesar manusia. Bila amarah, bila murka Allah sudah reda. Karena pada hari itu, Tuhan sendiri mau menjadi keselamatan kita. Seperti yang dikatakan di ayat 2. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya meyakinkan Israel bahwa walaupun nanti mereka dibuang, tempat pembuangan itu bukanlah masa depan abadi mereka. Tetapi Tuhan sendiri akan mengubahkan hukuman itu menjadi kegembiraan. Karena Tuhan sendiri berkenan menjadi juru selamat mereka. Israel telah melihat buktinya itu. Ketika Tuhan melepaskan Israel dari perbudakan Mesir, melepaskan mereka dari tangan bangsa-bangsa lain, dan menjadikan Israel menjadi bangsa yang kuat, yang terkenal, dan yang terhormat. Itu buktinya, dialah Allah yang sejati, yang benar-benar layak dipercaya dan layak dijadikan menjadi penyelamat. Karena itu, Israel dan kita hari ini diminta hanya untuk percayalah bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kita dari segala macam penderitaan apapun. Saudaraku, itulah juga sukacita kita di minggu Advent. Karena di minggu ini kita diyakinkan bahwa Tuhan telah mengirim juru selamat dunia yang akan melepaskan kita dari murka Allah akibat dosa kita. Dialah Tuhan Yesus yang kita sambut kedatangannya. Di minggu Advent ini kita diajak bersukacita. Karena kita orang-orang yang menderita karena dosa-dosa, segera akan diubahkan menjadi orang yang penuh sukacita. Karena kita akan diampuni dan diselamatkan. Dan berikutnya, saudaraku, keyakinan akan kedatangan penyelamat itu membuat kita bisa tetap tegar dan kuat menghadapi setiap masalah. Yesaya mengatakan di ayat 2 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, aku tidak takut, sebab ia menguatkan aku. Kita diajak agar tidak takut. Mengapa? Karena Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Di Roma 8 ayat 31b, Paulus berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Paulus tidak pernah takut menghadapi siapapun, menghadapi situasi apapun atau bahaya apapun. Karena dia tahu satu hal, Tuhan menyertai dia. Tuhan ada di dekatnya menjadi penyelamatnya. Demikian halnya dengan Daud, dengan Daniel, dan kawan-kawan. Saudaraku, keyakinan yang pasti bahwa Tuhan ada di pihak kita dan menjadi penyelamat kita, itu akan membuat kita tetap kuat, tetap berani, tidak takut, dan tidak gentar menghadapi situasi apapun dan bahaya apapun dan siapapun atau kondisi apapun. Baik kita menjadi kaya atau miskin, sakit atau sehat, berjabatan atau tidak berjabatan karena kita jujur, dipuji atau dihina karena kita mengatakan kebenaran, baik memiliki anak atau tidak, kita tidak akan pernah takut bila kita percaya bahwa Tuhan ada dan berkenan menjadi penyelamat kita. Sama seperti pemazmur di Mazmur 73 ayat 25 hingga ayat 26 mengatakan, selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bahkan pernah seorang ruas mengatakan kepada saya, biarpun hartaku atau keluargaku, biarpun jabatanku, bahkan biarpun tubuhku sendiri meninggalkan aku tidak akan takut dan tidak akan kecewa. Asalkan Tuhan tetap menjadi bagianku, menjadi sahabatku, menjadi milikku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walau zaman sekarang semakin canggih, semakin modern, dan semakin serba mudah dan serba ada, namun ternyata semakin banyak hal yang membuat manusia menjadi ketakutan. Seorang penulis mendaftarkan beberapa hal yang ditakuti manusia sekarang. Yang pertama pasti adalah takut mati, bukan? Apapun dilakukan seseorang, apapun akan kita lakukan, asalkan jangan mati, bukan? Mengapa takut mati? Karena kita tidak memiliki kepastian tentang apa yang terjadi setelah mati. Tetapi orang Kristen tidak perlu takut mati. Bila kita memiliki kepastian bahwa kapanpun kita mati, kita pasti dibawa Tuhan Yesus ke surganya karena kita sudah percaya, sudah mengimani, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di samping itu banyak lagi yang kita takutkan. Ada yang takut gagal sehingga tidak mau melakukan apapun. Ada yang takut kehilangan, baik kehilangan orang atau milik yang disayanginya. Ada yang takut jatuh miskin bila kehilangan apa yang sudah dimiliki. Dan kata ahli, yang paling ditakuti anak-anak muda terutama remaja sekarang adalah takut berjauhan dengan gadgetnya, dengan handphonenya, dengan komputernya, dengan tabletnya, dengan laptopnya. Ini yang disebut penyakit nomofobia. Mereka takut tidak ada sinyal atau kehabisan paket. Bahkan belakangan ini, saudaraku, media sosial kita sudah sering menjadi hal menakutkan. Karena sangat sering digunakan untuk meneror, terutama digunakan untuk menipu. Di sana juga penuh dengan berita hoaks, rumor yang terus-menerus disebarkan sehingga sepertinya menjadi fakta atau kebenaran, padahal bohong belaka. Itu menakutkan. Saudaraku, Minggu Advent ini meyakinkan kita bahwa Allah ada bersama dengan kita dan berkenan menjadi penyelamat kita. Itulah yang akan kita rayakan di Natal, di mana Allah menjadi manusia yang disebut bernama Immanuel. Allah ada di samping kita. Ada Allah bersama-sama dengan kita. Sama seperti yang dikatakan Paulus tadi. Bila Allah ada di pihak kita, tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena Tuhan akan menyelesaikan semua masalah kita, asalkan kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, karena itulah Yesaya mengajak Israel supaya bergembira, supaya bermazmur, bersukacita, bersorak-sorai. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang yang ketakutan seperti Israel bisa diajak bersukacita? Bila kita sedang takut, pastilah sulit untuk diajak bergembira, bukan? Tetapi saudaraku, kita harus memahami bahwa kegembiraan bukanlah ditentukan oleh keadaan kita. Tetapi kegembiraan kita adalah pilihan kita sendiri. Artinya, kita sendiri yang menentukan apakah kita mau bergembira atau tidak bergembira. Bukan ditentukan oleh kondisi di sekitar kita. Karena itulah juga Paulus mampu mengajak jemaat Filipi agar bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, Filipi 4 ayat 4. Padahal ketika itu dia sedang dipenjarakan. Lalu, bagaimana supaya kita mampu memilih bersukacita? Yaitu bila Tuhan ada di hati kita. Itulah yang diserukan oleh Yesaya hari ini.
Israel dan kita akan mampu bersuka cita bila kita benar-benar tahu bahwa Tuhan akan datang dan sudah ada di dekat, bahkan di hati kita, menjadi penyelamat kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita akan terjadi karena Tuhan ada di hati kita. Karena itu, saudaraku, hari ini kita diajak. Mari berilah tempat bagi Tuhan Yesus di dalam hatimu, di semua aktivitasmu, di semua rencanamu. Janganlah seperti orang Bethlehem. Tidak ada tempat di antara mereka bagi Yesus. Tetapi hari ini, berilah seluruh hidupmu menjadi tempat bagi Tuhan Yesus. Itu yang akan membuat kita bisa terus bergembira, bersuka cita, bersorak-sorai, walau hidup kita sedang menderita sekalipun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Meteraikanlah itu di hati kami sehingga kami benar-benar percaya bahwa murka-Mu telah reda atas dosa kami. Karena Engkau telah datang di dalam Yesus untuk menjadi juru selamat kami. Itulah membuat kami tidak takut, tetapi akan mantap melangkah menapaki masa depan. Walaupun kami tahu akan banyak rintangan yang akan kami hadapi. Tetapi kami akan tetap bersuka cita karena Engkau Tuhan ada di hati kami, ada beserta kami. Ya Tuhan, curahkanlah berkat jasmani dan rohani yang daripadamu bagi kami umat-Mu ini. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami bisa menghadapi semua keadaan, terutama di kondisi ekonomi global yang memburuk dan di keadaan kelangkaan pangan yang akan menimbulkan naiknya biaya hidup. Juga di situasi politik yang semakin memanas menjelang pemilu yang akan datang. Kami hanya mengandalkan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah keluarga, rumah tangga kami agar tetap harmonis. Berikan kami hikmat untuk mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang setia mengikut Yesus, yang rajin belajar dan bekerja seperti untuk Tuhan. Berilah keberhasilan atas seluruh pekerjaan, usaha, studi, dan pelayanan kami. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan, juga para hamba-Mu dan para penginjil. Berilah mereka kekuatan, hikmat, dan kuasa-Mu, sehingga melalui mereka kerajaan-Mu semakin meluas. Berkatilah bangsa kami. Jagailah bangsa ini dari orang-orang yang tidak toleran, yang menebarkan teror. Tobatkanlah mereka ya Tuhan, tetapi jagailah bangsa kami tetap aman dan sejahtera. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang maha agung dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita.